Ini by the way kalau nyalain musik gimana emang caranya? Share screen biasa atau gimana nih? Ntar ya, nunggu temen gua nih, Adriana belum pulang salat Jumat katanya. Adriana sama si Azril. Mereka lagi Jumatan bareng Crush. Cek, gua orang Kebumen, gua orang Bogor, guys. Bentar ya, kita tunggu 2 menit lagi deh. Cek, cek. Yang mau makan, yang mau sholat asar silahkan. Tapi kelas ini akan segera. Cek, 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 cek. Sorry gue agak gaptek ya, soalnya jarang main Discord. Oke, share screen gue kelihatan. Mana lagu yang kau janjikan? Oh, nanti aja lah di kelas hari Senin ya. Gimana udah siap? Gue mau nanya dulu nih. Udah siap belum? Kelas reguler 5% teman-teman. Hari Senin kita udah mulai kelas reguler ya. Pakai Jumatan bang, udah balik. Gue udah balik tadi. Jumatan, jalan kaki doang, deket rumah gue. Ini sampai jam berapa? 14.30 ya. Oke, gue takut belum direkam nih. Kayaknya sih udah ya.
Iya, hari ini kita cuma latihan kelas ya. Latihan soal karena memang dikasih judulnya gitu, kita latihan soal-soal penularan umum, soal-soal eyedrop. Cek. Udah ada kan ya suara gue? Cek. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Shalom. Ya, selamat tahun baru untuk teman-teman semua. Semoga harapannya di tahun 2026 ini ada berita baik, ada rezeki yang melimpah ruah gitu. Terutama rezeki yang gue yakin kalian semua nantikan dan kalian semua harapkan, yaitu diterima di PTN-PTN yang kalian impikan gitu. Terutama top-top PTN, UI, UGM, ITB, Unpad, Unair, Undip, Unhas gitu. Anywhere gitu, dimanapun PTN yang memang kalian pengen gitu. Oke, gitu. Jadi di kelas ini gue mau bahas soal-soal penalaran umum. By the way, ini gue mau nanya nih. Di iDrop 5%, yang terakhir kalian ingat kalian ngerjain materi apa? Soal materi apa di iDrop? Ada yang masih ingat gak nih? Atau pada nggak ngerjain nih? Oh, kuantor ya. Masih awal-awal. Gitu. Gue juga sebenarnya di infoinnya agak mendadak nih, ada kelas apa namanya? Kelas cara belajar. Tadi jam 8, jam 9 gitu. Jadi gue nggak banyak persiapan dan gue belum banyak tahu nih. Tapi nggak apa-apa, kita bahas soal ya, yang penting ya. Gitu. Walaupun mungkin ada 1-2 materi yang belum kalian pelajari, gue minta maaf. Tapi it's okay gitu. Kita bahas biar nanti lebih banyak pahamnya itu di kelas reguler gitu. Oke, latihan soal yang pertama. Ini kayaknya kalian pernah ngerjain nih, kalau kalian pernah ikut kelas gua. Coba nih. Di sini ada materi yang menanyakan tentang memperlemah. Materi persen-persenan yang harga itu Bang, ada sih di belakang. Sebenarnya gue nyiapin banyak nih di materi ini gitu. Soal lihat nanti aja kekejarnya sampai mana. Oke, A ya. Ini pernah kita bahas nih. Gue nggak banyak nyiapin soalnya informasinya agak mendadak dari anak-anak Discord. Iya, cek. Ya, di sini dia ada sebuah argumen gitu yang menjelaskan bahwa eh, kepadatan tanah liat itu faktor penting untuk mendukung keawetan tembikar yang dipajang sebagai hiasan. Para pengamat mengatakan bahwa tanah P jenisnya itu dia lebih gembur gitu. Nah, kalau kita ngomongin kegemburan tanah, gembur sendiri itu dia punya beberapa definisi atau beberapa arti. Apa sih gembur itu? Tanah yang gembur itu tanah yang tidak rekat yang pertama gitu. Terus teksturnya itu dia kayak remah-remah. Gitulah intinya. Jadi tanah yang teksturnya itu kayak remah-remah, susah digenggam dan dia tidak rekat. Karena kan kalau kita ngomongin tembikar itu penting tingkat kerekatan tanahnya
gitu. Iya gak? Tingkat kerekatan tanah, tingkat kelihatan. Jadi kalau dia bilang bahwa tanah jenis P itu lebih gembur daripada tanah jenis Q, kita bisa gambarkan karakteristiknya nih. Bahwa jenis P itu karena dia lebih gembur, yang pertama dia kurang rekat. Apalagi nih karakteristiknya nih? Kurang rekat, kurang padat lah, anggaplah gitu. Apalagi nih, kurang rekat, kurang padat, kurang lengket juga bisa sih. Intinya gitu, dia kayak sulit digenggam lah ibaratnya. Sedangkan tanah jenis Q, dia itu ya berarti ya lawannya kan, dia cukup rekat, dia cukup padat, cukup lengket gitulah. Jadi kalau berdasarkan gambaran ini ya, yang lebih cocok buat dijadiin tembikar itu adalah tanah yang jenis Q ini. Lebih cocok untuk tembikar gitu. Maka dari sini kita bisa ambil simpulan mana yang memperlemah. Jawabannya adalah opsi A. Kita lihat, tanah jenis P memiliki tingkat kerekatan yang tinggi. Betul, ini yang memperlemah. Oke, gitu ya. Izin nggak telat, baru satu soal, kids. Bang, setunya mana? Tahu aja nih gua orang setu. Setunya itu berangkeng. Oke, lanjut ya. Latihan soal yang kedua. Apa nih jawabannya? Bahas berapa soal, Bang? Minimal 10 sih, minimal ya. Nomor 1 jawabannya A tadi. Dia ngomongin tentang apa nih? Dia nanya yang paling memperlemah ya. Ingat ya, kalau kita mencari mana yang paling memperlemah, karakteristiknya gimana, kids? Kalau kita ngomongin yang memperlemah, yang pertama karakteristiknya itu dia mengurangi kebenaran daripada argumennya. Gitu. Nah, itu bikin kita itu jadi ragu. Jadi dengan adanya opsi yang memperlemah di bawah ini, kita tuh jadi ragu terhadap kebenaran daripada yang disampaikan si konsumen ini gitu. Yang kedua itu biasanya klaim dan informasi bertentangan.
dengan argumennya. Gitu. Ya, selain bertentangan juga mungkin kalian ada yang menganggapnya berlawanan, itu juga boleh. Apalagi bertentangan, berlawanan. Jawabannya jadi apa nih, kids? Komposisi dan kualitas bahan dinilai sebagai faktor yang mendukung ketahanan wangi parfum ketika dipakai di tempat terbuka. Konsumen mengatakan bahwa aroma parfum parfum merek X cepat hilang dibandingkan dengan X dan Y. Dibandingkan dengan Y. Nah, dari sini dapat kita ambil gambaran bahwa merek X tadi dia dikatakan bahwa dia cepat hilang. Dalam artian kualitasnya jelek gitu kan. Sedangkan merek Y cukup tahan lama, anggaplah gitu ya. Dan dia kualitasnya cenderung baik. Gitu. Ya kan? Karena di sini ada argumen bahwa parfum merek X itu cepat hilang. Dimana kalau kita ngomongin parfum yang wanginya cepat hilang cenderung kualitasnya jelek. Gitu. Oke, kita baca dari opsi E ya. Si M kalian masuknya apa nih? Ini kita harus analisis juga deh, satu persatu. Memperkuat, memperlemah, atau cenderung netral gitu, tidak berhubungan. Karena kan arah argumen itu ada 3. Akankah dia memperkuat, dia memperlemah, gitu. Atau dia cenderung netral. Netral itu biasanya dia bukan tidak berhubungan juga sih, tidak mempengaruhi argumennya. Nah, ini cenderung netral. Ya gak? Kenapa? Karena dia nggak ngomongin ada banyak bahan yang dipakai untuk membuat parfum yang harum. Itu terlalu, terlalu umum, gitu. Sedangkan yang ditanyain itu gimana caranya kita memperlemah pendapat konsumen. Artinya memperlemah pendapat bahwa parfum merek X ini jelek, parfum merek Y ini bagus, gitu. Opsi D, testimoni konsumen terhadap kualitas parfumnya sangat positif. Nah, yang ini berarti dia memperkuatkan karena dia setuju, gitu. Meyakinkan, lebih meyakinkan argumennya, oh bener dong, kualitas parfum mereknya lebih bagus karena dia tahan lama, gitu. Testimoninya juga bagus. Opsi C, sedikit artis terkenal yang mempromosikan parfum X. Menurut kalian nomor 3 deh, itu cenderung arahnya memperkuat atau netral? Sedikit artis terkenal yang mempromosikan. Kalau kita ngomongin promosi itu kan biasanya hubungannya dengan harga kan. Apakah si parfum merek X ini dia punya cuan gitu buat bayar artis ini atau brand ambassador atau pet promote, atau kan dia nggak ada kemampuan buat bayar gitu. Ya, jadi ini cenderung menurut gue ya harusnya sih netral.
Kecuali kalau misalkan kalimatnya apa? Sedikit artis terkenal yang menyarankan penggunaan parfum X. Menyarankan itu kan berarti dia apa namanya suka gitu. Belum tentu dia dipromosiin atau jadi dapat duit kan. Opsi B, sebelum diproduksi massal, parfumnya teruji dengan baik. Nah, ini memperkuat. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Parfum X dibuat dengan menggunakan bahan pilihan, bahan asli pilihan. Nah, harusnya kan kalau dia menggunakan bahan asli pilihan, kualitasnya cenderung baik kan. Bahan asli pilihan. Gitu. Biasanya memang kalau apa namanya pernyataan-pernyataan yang memperlemah itu dia nggak secara terang-terangan atau secara to the point gitu bikin argumennya itu salah, ngerti gak? Jadi dia itu nggak jelas-jelas menentang, nggak jelas-jelas apa namanya menyanggah kebenaran argumennya, tapi dia itu lebih ke ngasih bukti pendukung atau ngasih bukti yang nantinya tidak mendukung atau ngasih contoh lah ibarat gitu, ngasih contoh yang nggak baik atau yang berlawanan, ngasih contoh yang bikin kita tuh jadi kalau dia meyakinkan itu memperkuat, kalau dia bikin justru malah meragukan kebenaran memperlemah gitu. Yang ini kayaknya kalian udah pernah jawab ya? Udah pernah ada belum? Kalau yang udah kita lewat aja ya. Ini soalnya gue punya backingan nih. Yang ini jawabannya ini pasti salah gitu karena dia lebih rendah gitu. Lewat ya. Ini Venezuela telah menghadapi inflasi yang luar biasa sejak tahun 2016. Keputusan pemerintah untuk mencetak uang. Kita lihat manakah yang pasti benar. Di sini adalah oh ya ini benar sih pernah. Inflasi Venezuela disebabkan karena keputusan pemerintah. Ini gue tandain ya. Gitu. Lanjut. Tolong dong kolom komentar dikondisikan nih. Nah, kalau yang ini nih. Jika Mira rajin berlatih, maka ia bisa melukis dengan hasil yang baik. Nah, ini berarti ada hubungan sebab akibat kan? Gitu. Bahwa jika Mira rajin berlatih, ia bisa melukis dengan baik. Iya gak? Berarti kan jika P ini terjadi, maka Q ini terjadi. Nah, ini yang bakal kita bahas nanti di kelas hari Senin ya. Modus ponens, modus tollens, sama silogisme hipotesis. Gitu. Bila Mira bisa melukis dengan hasil yang baik, maka Mira akan mendapatkan alat lukis yang mahal dari orang tuanya. Anggaplah ini kan tadi udah ya premis Ki. Dia bisa melukis dengan baik, Mira akan mendapatkan alat lukis yang mahal gitu. Ini jadi R kan. Ki berimplikasi pada R.
Jadi kalau gua gambarin ya, di premis 1 dia jika P maka Q gitu. Jika dia rajin berlatih, maka dia bisa melukis dengan baik. Terus premis keduanya apa? Jika Q maka R. Artinya apa? Jika dia bisa melukis dengan baik, dia dapat hadiah alat lukis yang mahal dari orang tuanya, R gitu. Ternyata premis ketiganya ada lagi nih. Premis tiganya ternyata apa? Hari ini Mira bisa melukis dengan hasil yang baik. Premis apa nih? Dia bisa melukis dengan baik adalah premis Q. Q terjadi. Gitu. Maka simpulan yang tepat apa, teman-teman? Nah, kesimpulannya adalah R gitu. R pasti terjadi. Apa premis R? Dia akan mendapatkan si Mira ini alat lukis yang mahal dari orang tuanya. Yang mana nih? Yang D ya, betul. Gitu. Mira rajin berlatih melukis. Ini adalah P gitu. Mira menyukai aktivitas melukis. Ini nggak ada ya, dia suka. Mira berprestasi, ini juga nggak ada. Jangan gini deh. Mira dapat mengikuti lomba. Tidak ada di bacaan. Oke. Nomor 2 tadi A. Oke, lanjut nih. Nih berarti modus apa nih teman-teman nih? Ini disebut sebagai modus, walaupun nanti gue jelasin lagi ya di kelas. Tapi alangkah baiknya kalau kalian apa namanya dijelasin 2 kali karena biar lebih ingat. Ya ini modus ponens. Kecuali kalau misalkan yang premis tiganya ini yang terjadi adalah P, baru terjadi silogisme atau modus ponens berantai. Sebenarnya kan gitu simpelnya. Silogisme itu modus ponens yang berantai. Artinya jika P maka Q, kemudian si Q menyebabkan R, maka otomatis secara logis si P yang menyebabkan si R terjadi. Jadi si Q ini jadi jembatan antara hubungan si P dengan si R gitu. Itu silogisme, jadi hubungan yang berantai. Tapi kalau dia yang ditanya R, apa Q terjadi? Makanya ini lebih ke apa namanya modus ponens biasa, bukan modus ponens yang berantai gitu. Oke, lanjut. Nomor 6. Ku tak punya pilihan yang disukai pikiran. Ada yang jawabannya C, ada yang jawabannya B.
By the way, tahun baru kalian kemarin ngapain aja nih? Tahun baru pada kemana aja? Happy banget ya, libur kelas kayaknya nih. Turu. Jujur ya, emang paling nikmat sih ketika libur tuh istirahat tidur. Ngerjain eyedrop seabrek. Ngaji, mantep. Alhamdulillah. Selamat tahun baru 2021, setuju. Masih terjebak ya di COVID sepertinya. Di pikirannya tuh masih COVID mungkin, 2021. Jogja macet. Oke, lanjut. Semua pemain bulu tangkis dapat melompat sangat tinggi. Nah, di sini ada kuantor ya, kita lihat ya. Seseorang yang dapat melompat tinggi sering berlatih melompat tiap hari. Beberapa anak kelas X adalah pemain bulu tangkis. Kalau kayak gini, biasa gue menggambarkan hubungannya itu dalam bentuk diagram Venn gitu. Atau dalam bentuk himpunan. Karena kalau dalam melakukan penalaran logis, ketika dia menjelaskan apa? Beberapa anak kelas X adalah pemain bulu tangkis. Nah, itu secara logis kurang tepat kalau misalkan ada gambaran bahwa apa? Karena beberapa anak ini pemain bulu tangkis, beberapa anak kelas X bukan pemain bulu tangkis, itu jadi kurang tepat gitu. Karena ini kan kuantor ekstensial gitu. Jadi ketika sebagian X terjadi, belum tentu sebagian X itu tidak terjadi. Gitu ya. Nah, kalau gue gambarin nih, dari premis 1, semua pemain bulu tangkis dapat melompat sangat tinggi. Kalau gue gambarin, semua pemain bulu tangkis dapat melompat sangat tinggi. Artinya apa? Yang bagian paling dalam ini adalah himpunan dari bulu tangkis. Gitu. Sedangkan yang bagian luar adalah dia bisa melompat sangat tinggi. Gitu. Jadi artinya apa? Nih, semua orang yang bisa main bulu tangkis nih, yang ada dalam lingkaran ini atau yang ada dalam himpunan itu masuk ke dalam circle atau himpunan seseorang yang mampu melompat sangat tinggi. Gitu. Jadi semua orang yang bulu tangkis ini ada di dalam circle dia bisa melompat sangat tinggi. Makanya kan belum tentu kan orang yang bisa melompat sangat tinggi belum tentu dia bisa main bulu tangkis. Gitu. Karena dia bisa aja ada di luar himpunan bulu tangkis ini. Lanjut. Premis 2 nih. Seseorang yang dapat melompat tinggi sering berlatih melompat tiap hari. Seseorang yang dapat melompat tinggi, ini berarti sering berlatih melompat tiap hari. Nah, kita bikin lagi circle. Ya gak? Itu. Sering berlatih melompat. Gue tulis aja deh, berlatih melompat.
Itu kan artinya apa di sini? Semua orang yang bisa melompat sangat tinggi itu ada di dalam circle, dia itu sering berlatih melompat tiap hari. Itu kan. Nah, premis terakhir, beberapa anak kelas X adalah pemain bulu tangkis. Nah, karena dia di sini cuma beberapa, maka kita gambarin ya ada beberapa apa namanya? Populasi di dalam bulu tangkis gitu. Anggaplah ada 5, ada 7 deh gitu. Ada beberapa nih. Nah, di sini gua kasih kelas, ini hapus dia. Siswa X gitulah. Nah, kayak gitu ya. Jadi cara membuat apa namanya diagram lingkaran ini itu berdasarkan himpunan populasi mereka. Beberapa orang mungkin akan bikin circle sebagian gini. Nah, tapi pada dasarnya kalau circle sebagian gini, ini kan berarti ada yang masuk himpunan ini, ada sebagian yang tidak masuk nih. Nah, ini kan jadi kurang valid kan yang bagian sini. Makanya buat ngegambarin beberapa, gue biasanya lebih menggunakan populasi titik-titik ini gitu, poin. Gitu. Maka yang mana nih yang sesuai dengan diagram yang kita buat? Opsi A, beberapa pemain bulu tangkis tidak bisa melompat tinggi. Salah ya. Karena apa? Karena dia ada di dalam sini, gitu. Pasti semuanya bisa bisa melompat sangat tinggi. Jadi ini salah. Opsi B, semua anak kelas X bisa melompat sangat tinggi. Enggak. Kurang tepat penggunaan kuantor universalnya. Karena di sini dijelasin ada beberapa. Gitu. Ya gak? Beberapa anak kelas X sering berlatih melompat tiap hari. Bener gak? Bener kan? Karena beberapa siswa kelas X ini, dia ada di dalam circle melompat sangat tinggi. Atau berlatih melompat tiap hari. Jadi dia pasti bisa main bulu tangkis. Dia pasti bisa melompat sangat tinggi nih, beberapa siswa ini. Dan dia pasti bisa rutin berlatih tiap hari. Kayak gitu. Makanya kenapa jawaban C yang benar. Nah gitu. Jadi kalau kalian agak-agak bingung melihat hubungan sebab akibat, bisa gunakan ini. Walaupun ini sebenarnya lebih repot menurut gua. Walaupun kita bisa melihat hubungan sebab akibatnya ya di sini. Coba kita lihat hubungan sebab akibat. Ini cara kedua berarti ya. Ini cara kedua nih. Kalian bisa menggunakan diagram ini untuk menggambarkan beberapa di sini. Gitu. Yang kedua, kalian bisa pakai ya silogisme biasa. Opsi premis 1, jika semua pemain bulu tangkis dapat melompat sangat tinggi. Nah, sebenarnya kalau dalam premis universal, ini kan universal ya kuantornya. Kita bisa mengkonversinya jadi jika maka. Artinya apa? Kalau kita bikin gambarannya, semua pemain bulu tangkis bisa melompat sangat tinggi. Ini gue gambarin sebagai bulu tangkis itu B berarti. Kalau dia bisa melompat sangat tinggi, apa nih? Melompat.
sangat tinggi, ST sangat tinggi gitu. Ya gak? Di premis 1 dia menjelaskan bahwa jika dia pemain bulu tangkis, maka dia pasti bisa melompat sangat tinggi. Gitu. Nah, kemudian di premis 2 dijelasin bahwa seseorang yang dapat melompat sangat tinggi, dia bisa melompat sangat tinggi, dia rutin berlatih melompat tiap hari. Berlatih ini kita gambarkan aja apa ya, BM deh, berlatih melompat gitu. Dia bisa BM. Ya, terus ada premis ketiga. Beberapa anak kelas X pemain bulu tangkis. Ini kan sama aja gue tambahin tulis beberapa, dia B gitu. Maka kesimpulannya harusnya apa? Bisa dua, bisa beberapa juga dia BM gitu. Artinya apa? Dia beberapa siswa ini rutin berlatih melompat gitu. At least di mana itu jawabannya adalah C. Atau kalau opsi C ini nggak ada, bisa juga kalau misalkan jawabannya nanti apa? Beberapa ST gitu kan. Atau beberapa siswa itu dia bisa melompat sangat tinggi. Atau kesimpulannya beberapa siswa itu rutin berlatih melompat. Kayak gitu. Iya, jadi bisa ada hubungan silogismenya kan. Karena kan ini sebab akibat. Kalau dia pemain bulu tangkis, dapat melompat sangat tinggi. Jadi jika dia pemain bulu tangkis, maka dia bisa lompat sangat tinggi. Jika dia bisa melompat sangat tinggi, dia sering berlatih melompat tiap hari. Oke, lanjut nomor 7. Ketika menempuh rute kereta A, Winda sampai... Ini soal airdrop pada semuanya, cuma belum rilis aja sih kayaknya ya. Gua kan kurang tahu ya jadwal airdrop itu rilis kapan, materinya apa di 5%. Jadi ini soal airdrop, cuma kayaknya belum rilis aja. Makanya tadi gue nanya di awal, oh ternyata kalian masih di kuantor, masih di negasi, berarti masih awal banget. Ketika menempuh rute A, Winda sampai kampus tepat waktu. Namun ketika rute B, ia sampai terlambat. Gitu. Nah, dari kedua kondisi ini kita bisa tahu bahwa rute A lebih cepat daripada rute B. Nah, apa sih faktor-faktor yang possible? Berarti ini soal apa nih kalau kayak gini? Soal deduktif atau induktif? Paling mungkin, berarti yang paling possible gitu. Berarti induktif kan? Makanya kita harus cari nih, mana sih yang memungkinkan dia itu jadi lebih cepat daripada si rute B.
Gitu kan. Kita harus berpikir secara induktif. Apa sih yang mungkin gitu dia si bikin A lebih cepat. Nah, kita lihat opsi A. Rute kereta A melewati stasiun yang lebih banyak. Salah nggak? Ya salah gitu. Kalau dia rutenya lebih banyak, harusnya dia lebih lambat sampainya. Rute B, opsi B. Rute kereta A sering mengalami gangguan sepanjang perjalanan. Ini juga salah. Gitu. Harusnya kan yang banyak gangguan perjalanan ini tuh rute B. Karena dia bikin telat gitu. Opsi C, rute kereta B memiliki jalur yang lebih pendek daripada rute kereta A. Jalur yang lebih pendek itu harusnya dia lebih cepat kan? Gitu. Opsi D, rute kereta B memiliki jalur yang lebih panjang daripada rute kereta A. Nah, ini benar. Opsi E, rute kereta B memiliki kereta yang lebih cepat. Nah, ini salah nih ya. Oke, lanjut ya. Ketika meminum obat X, demam Rio cenderung cepat mereda. Apa nih jawabannya? Namun, ketika meminum obat Y, Rio cenderung mengalami demam yang lebih lama. Nah, di sini gue bisa ambil kesimpulan sederhana bahwa apa? Obat X lebih baik gitulah daripada obat Y gitu. Mana sih yang bisa menggambarkan kondisi itu? Obat Y tidak bekerja lebih baik. Ya, langsung ketemu jawabannya ya daripada obat X. Obatnya memiliki harga yang lebih mahal. Biasanya kan kalau kita ngomongin harga dan kualitas itu pada umumnya ya, itu berbanding lurus gitu. Harga yang mahal biasanya menjamin kualitas yang bagus. Karena biasanya harga mahal itu raw materialnya itu lebih mahal harganya daripada yang obat yang kurang bagus gitu. Opsi C, obatnya lebih banyak diminati. Nah, ini salah.
Oke. Aduh, tiris nih, hujan mulu ya. Jadi mau tidur, gengs. Jadi kalau memperlemah itu keluar dari bacaan. Keluar dari bacaan gimana nih? Tulisannya keluar gitu. Gue tadi sedikit di awal nih ngasih tambahan memperlemah itu, catat deh nanti deh. Dia itu mengurangi kebenaran dari argumennya. Biasanya kalau memperlemah tuh dia ngasih bukti yang justru argumennya itu bentar-bentar. Dia ngasih bukti yang kurang mendukung gitulah, bukan tidak mendukung ya. Dia yang kurang mendukung materinya. Kurang mendukung argumennya. Oh, ada trackernya juga ya? Setara belajar. Oke, 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 oke. Bahas iDrop sampai tahun baru ya, udah tahun baru ya. Judulnya aneh nih. Bahas iDrop sampai tahun baru. Bahas iDrop sampai tahun depan gitu baru seru tuh. Setahun tuh kita bahas iDrop tuh. Apa nih jawabannya? Sudah pahamkan sejauh ini. Lama di sini menjaga mata dan hati. Sedia aku sebelum hujan. Oke, dia ngomongin tentang osteoporosis ya, tulang. Osteoporosis disebabkan oleh menurunnya kemampuan tubuh dalam regenerasi tulang, sehingga kepadatan tulang berkurang. Selain faktor usia, ada beberapa yang bisa meningkatkan risiko terjadinya osteoporosis. Kekurangan vitamin D, hipokalsemia, gangguan hormon, jarang olahraga, konsumsi obat-obatan, kebiasaan merokok. Aduh. Mana yang memperlemah? Coba kita lihat opsi 1. Sebagian besar orang yang mengalami osteoporosis rutin mengonsumsi makanan yang mengandung vitamin D. Nah, ini memperlemah nih. Kenapa? Dia bilang bahwa ini ada banyak orang yang kena osteoporosis, ternyata dia rutin mengonsumsi makanan yang ada vitamin D-nya. Nah, ini berlawanan, memperlemah ya. Gitu. Jadi dia ngasih bukti, tapi buktinya itu tidak mendukung, tidak setuju gitu dengan argumen bacaan. Nomor 2, semakin sering seseorang olahraga, potensi terkena osteoporosis makin tinggi. Nah, ini sering berolahraga nih. Nah, ini juga memperlemah gitu. Padahal di bacaan dijelasin bahwa kalau lu jarang olahraga, justru ya jarang ya, itu resiko terkena osteoporosis tinggi atau meningkat. Nah, tapi penjelasan di opsi 2 ini semakin sering berolahraga gitu. Jadi tiba-tiba inget video video inisial R gitu, lagi olahraga begini-gini kan. Lagi nge-gym, lagi angkat beban. Akhir-akhir ini sering keluar nih, soalnya kan gue konten-konten TikTok gue emang banyak konten nge-gym gitu, gerakan-gerakan gym, soalnya gue emang lagi nge-gym. Sering banget keluar tuh izin. Nomor 3, semakin tua umur seseorang, maka potensi
maka berpotensi terkena osteoporosis, terutama yang terkena kekurangan vitamin D. Nah, ini betul. Dia kekurangan ya. Setuju berarti dia. Mengurangi kebiasaan merokok dapat meningkatkan terjadinya mengurangi kebiasaan merokok dapat meningkatkan risiko. Kalau dia mengurangi kebiasaan merokok, harusnya resikonya itu menurun. Terakhir, dokter menyarankan susu bagi siapa nih? Ini hapus nih baginya deh. Agar tidak terkena osteoporosis. Ini tidak memperlemah ya. Walaupun di atas tidak dijelaskan minuman susu ya. Gitu. Tapi kita tahu, kita jangan menutup mata ya bahwa susu itu mengandung vitamin D gitu. Jangan sampai tutup mata. Karena ini kan soal induktif. Dimana soal induktif itu kan kita menganalisisnya itu dari pola yang terjadi, pengalaman gitu, realitas. Susu itu bagus buat tulang, jadi jangan sampai menutup mata. Lanjut. Agak bosen ya gua. Ini bisa cepet sih, soal-soal kayak gini bisa cepet ya. Nomor 11. Nanti ada soal hitungan nih di belakang-belakang nih. Nah. Tapi di awal-awal soal cerita, soal induktif, deduktif. Lanjut nomor 11. Oke, kita analisis. Nah, kalau soal kayak gini lebih enak baca datanya dulu sih, teman-teman ya. Karena kan yang mau kita analisis itu tentang arah argumen datanya itu seperti apa. Kita lihat bahwa data menunjukkan bahwa banyak orang berusia 50 tahun yang memiliki tulang sehat. Ini ada kata banyak ya. Rutin jalan pada pagi hari sejak berusia belasan tahun. Jadi dia dari remaja ya suka jalan kaki memang. Tulang-tulangnya kuat. Gitu. Jadi hubungannya apa di sini? Hubungannya rutin jalan kaki. Dampaknya apa dia? Tulang sehat, gitulah. Si A menyatakan untuk meningkatkan kesehatan tulang, rutin mengonsumsi makanan yang mengandung vitamin D. Nah, ini kurang tepat ya, karena dia ngomongin kesehatan tulang, hubungannya dengan apa? Rutin mengonsumsi makanan yang mengandung vitamin D. Jadi,
baik A ataupun B kurang tepat gitu. Jadi hubungannya itu kita cari yang rutin jalan kaki, hubungannya dengan tulang sehat. B menyatakan seseorang yang kardio jalan pada pagi hari, wah ini ada tanda-tanda ya, memiliki risiko yang rendah terkait pengeroposan tulang atau osteoporosis di masa tua. Nah ini baru bener. Jadi dia sama-sama ngomongin tentang apa? Jalan pagi hari atau jalan kaki ya. Hubungannya dengan kesehatan tulang. Jadi jawabannya adalah nih. Oke, lanjut. Nomor 12. Sumpah jadi pengen cilok. Duh, jadi pengen cimol justru gua. Cimol bojot ya, yang mozzarella isinya ayam atau daging, terus bumbunya bumbu balado kali ya, bumbu daun jeruk. D. Coba kita lihat nih, datanya ngomongin seperti apa sih? Di sini datanya itu ngomongin tentang siswa berprestasi tidak rutin membaca buku. Jadi hubungannya siswa berprestasi ternyata tidak rutin membaca buku gitu. Mungkin bacanya komik gitu, izin. Komik tapi buku ya? Enggak deh, bener. Komik tuh buku, lupa gue. Baca manga, mungkin baca manga di web. Membaca manga. Webtoon bisa jadi. Gue termasuk yang suka baca manga, baca komik. Gitu, soalnya memang lanjut. Doujin apa doujin? Gue kurang tahu ya. Astagfirullahaladzim nih. Bosan pengen yang hitung-hitungan sama. Lanjut aja, makanya kita selesai nih. Rutin membaca 5 buku akan berpotensi menjadi seorang penulis. Jadi hubungannya apa di sini? Opsi A, bahwa apa? Rutin membaca buku hubungannya dengan menjadi seorang penulis. Sedangkan ini berprestasi ya. Yang opsi B, rutin membaca buku tiap hari meningkatkan kemampuan kognisi yang membantu mendapatkan prestasi. Nah, ini jadi berlawanan kan? Iya gak? Karena kan jadi meragukan gitu. Bener gak sih baca buku itu meningkatkan kognisi yang bisa ningkatin prestasi? Ternyata datanya berlawanan bahwa ya siswa-siswa yang berprestasi ternyata tidak rutin membaca buku gitu. Oke, lanjut ya. Nomor 14 nih, baru mulai hitungan ya. Oke, terakhir nih. Waduh. Artikelnya agak-agak ngeri-ngeri sedap nih teman-teman. Jadi tolong dikondisikan ya. By the way, ini soal yang udah gue buat itu
jujur, gue udah buat soal ini 2 tahun lalu atau 1 tahun lalu. Jadi tahun-tahun kemarin. Kalian nanti kalau ketemu materi simpulan yang didukung, itu pasti nanti ketemu soal ini. Karena ini gue udah buat tahun-tahun lalu lah gitu. Soalnya gue kan kalian tahu gue lulusan geografi. Jadi memang banyak artikel gue itu ngomongin tentang lingkungan. Jurusan gue geografi dulu kuliah. Kita baca aja ya. Nah, kalau dia nanyain seperti ini, 2 simpulan yang paling didukung. Dapat dikatakan bahwa argumen bacaan ini itu sumber atau berisi bukti-bukti pendukung. Berisi contoh-contoh yang nantinya akan mendukung simpulan yang ada di bawah ini. Jadi kita tandain informasi-informasi yang penting ada pada bacaan. Deforestasi di Indonesia telah menjadi masalah serius selama beberapa dekade dan memiliki dampak yang signifikan terhadap lingkungan hayati dan keanekaragaman dan masyarakat lokal. Gitu, dampak yang signifikan lah gitu ke lingkungan hayati dan masyarakat lokal. Ekspansi industri kelapa sawit telah menjadi satu penyebab, salah satu ya dia nyebutnya, bukan satu-satunya penyebab ya, tapi salah satu. Artinya bisa jadi ternyata ada penyebab lain. Kita nggak boleh terlalu suzon ya sama kelapa sawit gitu. Kalau kita ngomongin kelapa sawit, itu sebenarnya dia itu dari sisi ekonomi memang sangat produktif dibandingkan dengan tanaman-tanaman lain yang mungkin bisa menghasilkan minyak gitu. Sawit itu kita gunakan di sabun batang, sabun mandi kita loh. Di sabun mandi, sabun cuci, gitu. Bahkan Nutella, tahu Nutella gak? Selai coklat Nutella. Itu ada kandungan sawitnya juga gitu. Makanya waktu itu sempat di cancel sama Barat gitu karena ada sawitnya. Banyak banget manfaat sawit sebenarnya. Gitu. Sawit itu sebenarnya bagus gitu. Cuma yang bikin sawit itu terlihat jahat sekarang itu karena keserakahan, regulasi yang jelek gitu, penerapan hukum yang belum optimal, apalagi terutama yang ilegal gitu, yang tidak bayar pajaknya gitu. Ya gak? Sawit itu bagus sebenarnya secara produktivitas menghasilkan barang, dan bukan cuma Indonesia, satu dunia sebenarnya udah ketergantungan sama produk gitu. Cuma memang keserakahan, regulasi dan lain-lain gitu. Oke, lanjut. Ekspansi industri kelapa sawit menjadi salah satu penyebab utama deforestasi. Hutan alam seringkali dibuka atau dibakar untuk memberikan ruang bagi perkebunan kelapa sawit. Nah, kita tandain nih. Hutan alam seringkali dibuka atau dibakar untuk memberi ruang bagi perkebunan kelapa sawit. Oke. Opsi 1. Ekspansi kelapa sawit menjadi satu-satunya. Nah, ini salah nih. Ya gak? Satu-satunya penyebab utama. Beda ya. Satu-satunya dengan salah satu tuh beda. Jadi ini kurang tepat. Gue jadi ingat lagunya It Gitaf ya. Satu-satu. 2. Minyak kelapa sawit dapat diproduksi pada saat terjadi banyak deforestasi. Hah? Kok agak aneh pernyataannya. Minyak kelapa sawit diproduksi saat terjadi banyak deforestasi. Ini logikanya agak lebih, hubungan sebab akibatnya kurang tepat ya gitu. Belum tentu
deforestasi itu pasti akan menghasilkan kelapa sawit. Bisa jadi deforestasinya jadi jadi pembangunan ibu kota gitu, atau mungkin deforestasinya nanti untuk pertambangan gitu kan. Kita nggak tahu kan. Jadi tidak semua deforestasi akan menghasilkan minyak sawit gitu loh. Jadi hubungan sebab akibatnya kurang tepat. Ibu kota itu maksudnya Venezuela ya, Venezuela. Venezuela, Kolombia, Ekuador itu negara tropis juga soalnya. Dia ada sawit juga. Isi. Menurut keyakinan saya, kalau kata Panji kan gitu, menurut keyakinan saya. Nomor 3, perkebunan sawit banyak mengekspansi hutan di Indonesia. Nah, ini benar ya. Tuh. Nomor 4, beberapa dekade ini banyak terjadi deforestasi untuk ekspansi kelapa sawit. Nah, ini benar. Terakhir, semakin banyak ekspansi, deforestasi akan menurun. Nah, ini salah ya. Gitu. Lanjut. Nomor 14. Ayo, ini soal hitung-hitungan nih. Ini kalian yang di nickname-nya ada logo-logo Miau tuh, kenapa? Maksudnya apa sih? Kok gue nggak ada logo Miau-nya ya? Gue ada logonya apa nih? Tutor. Bener sih. I'm new here. Say hi. Kok gue nggak ada logo kucingnya ya? Tidak adil. Oke, apa nih jawabannya? A. Nah, paling mendekati 6,84 dikurang 92%. Kalau seperti ini, langkah pertama apa? Kita harus tahu opsi jawabannya itu bentuknya apa. Karena ini bentuknya desimal, maka kita harus ubah semua yang belum desimal jadi desimal. Yang belum jadi desimal itu apa? 92%. Berarti ini 6,84. Nah, 92% itu adalah 0,92. Berapa tuh? 4 dikurang 2 adalah 2. 68 dikurang 0,9. 5,9 ya berarti. Aduh. 5,92. Gitu ya. Ada gak jawabannya? Opsi A. Itu. Jadi kalau ketemu soal kayak gini, lihat dulu opsi jawabannya dalam bentuk apa. Kalau pecahan ya kita ubah pecahan nanti. Kalau dia desimal kita ubah desimal. Gitu. Kalau persen ya kita ubah bentuk persen. Oke, lanjut. Nah, ini juga sama ya. Kita ubah ke dalam bentuk desimal, berarti 3,75 ditambah 0,68. 8 tambah 5 itu kan 13 belakangnya. Gitu. Terus sisa jadi lebih 1. 8 tambah 6, 4. 1 tambah 3, 4. 4,43. Ada opsi A. Lah, opsi A lagi ya.
Lanjut nomor 16. Lah sama ya? Sama gengs. Jawabannya A juga ya. Waduh. Salah copy paste berarti nih, sama juga. Oh, yang ini deh. Nih, pembagian. Ayo lo. Bisa gak lu pembagian lo? Coba gimana nih? A. Yuk, keluar. Kalau kayak gini enaknya gimana ya? Bentar. 5,26 dibagi 40% atau 0,4 ya? Atau 4/10 coba. 4/10. Oke, gue paham. Karena pelaut hebat tak pernah hadir di laut. Ini 5,26 dibagi 0,4 kan pertama gitu. Kedua ruas. Pembilang dan penyebut kita sama ini sama-sama dikali 10 aja deh. Iya gak? Jadi 52,6 per 4 gitu. Kita lihat opsi A. 4 kali 13 berapa sih? Kita hitung aja sederhana. 13 kali 4. 2, 1, 5, bener. 52. Karena kan kalau 12 kali 4 kejauhan ya 48. Kita cari yang paling mendekati 52. Tuh, jadi jawabannya adalah opsi A. Kebetulan jawabannya ada di A ya. Lanjut. Ini nomor 18. Ayo. Mumpung masih ada waktu ya. Izin nih, agak-agak apa namanya? Nambah waktu ya. Ada 3 soal. Apa nih? Hitung dulu, jangan ngasal ya. Kalau kayak gini sih
Kita yang pertama hitung harga diskon dulu ya. Diskon setelah diskon. Harga setelah diskon. Harga jeruk 24.000 per kilo. Harga pir 16.000. Kedua buah diskon 50%. Berarti berapa nih? Yang pertama jeruk dulu ya. Jeruk berarti kan 24.000. Nah, dikurang berapa sih? Ya diskonnya 24.000 dikali 25%. Gitu kan? Berarti harga jeruk 24.000 dikurang 24.000 dikali 25%. Berarti 1/4-nya ya. 6.000 ya. 6.000. Gitu. Berarti harga jeruk setelah diskon itu 18.000. Buah pir 16.000 dikurang maka 16.000 dikali 25%, seperempatnya ya. Berarti 16.000 dikurang 6 bagi 4. 4.000 berarti potongannya. Maka harga pir adalah 11.000 ya. 12 ya. Gitu setelah diskon ya. Coba kita lihat opsi A. 3 kg. Oh, jika pada bulan Februari si Andi bawa uang 96.000, maka uang tersebut tidak kurang dan tidak lebih ya. Artinya pas gitu. Nggak ada kembaliannya sama nggak kurang duitnya. Kita lihat, kita cek opsi A karena kalian banyak jawab A ya. Berarti 3 kg jeruk. 3 dikali 18 gitu. Ditambah 2 kg dikali 12. 3 kali 18 berapa? 18 kali 3. 54 ya. 2 ditambah 2 dikali 12. 24. 78 loh. Harusnya 2 kg jeruk 4 kilo ya. Nggak ada jawabannya berarti ini ya. Coba kita lihat opsi B. 2 kali 18, 36. 36 tambah 36. 72. Kita buat opsi baru aja deh. Sorry ya, ini kayaknya nggak ada jawabannya berarti nih. Opsi F, dia akan jadi jawaban benar. 36 kali 2, 72. Berarti 4 kg jeruk dan 72 ditambah 24 ya. 2 kg pir. Gini, bener ya kalau kayak gini? Oh, atau enggak jangan gini deh. Sorry. Bener ya?
Soalnya aja yang dicoret nih. Maka uang tersebut tidak kurang dan tidak lebih untuk membeli paling mendekati aja ya, bener deh. Aduh sorry ya, ini soalnya nggak ada yang bener ternyata opsinya. Ajalah opsi A berarti ya. Sorry. Lanjut. Kalau nomor 19 apa nih? PPN-nya berapa persen berarti? 78 nambah 7.800. Belum nyampe kecuali PPN-nya 20%. Kali. Oke, lanjut. Ya, monggo yang mau keluar keluar ya. Izin nambah waktu aja nih buat teman-teman. Harga setelah diskon. Berarti berapa nih? Langsung aja ya. Mangga. Ini waktunya udah mepet. 10% dari 2.000 itu kan 2.000. Berarti harga mangga itu 8.000 apa 18.000. Salah, setelah diskon harganya jadi 9.000. 81.000. Jawabannya adalah opsi A. Ya bener ya. 3 kali 18.000 ditambah 3 dikali 9. 54 ditambah 27. 81. Oke, lanjut ya. Terakhir. Apa nih? Kalau ini berarti harga setelah diskon. Berarti semangka itu diskonnya 20%. Jadinya berapa? 8 dikurang 1.600. 6.400 ya berarti. Terus melon. Diskonnya 20%. Dikurang 2.400. 9.600. Ini opsi A juga ya jawabannya ya? Oke, memang jawabannya A nih dari tadi. Coba kita buktiin ya. 4 dikali 64 ditambah 4 dikali 9,6. 4 kali 4, 16. 1.
Coba 4 kali 4 berapa nih? 25.600. 4 kali 96. Aduh, gue masih pakai perkalian anak SD, sorry ya. Enam 62,8 ya tapi ini ya. Nggak ada jawaban yang tepat ya? Oh ini salah nih, harusnya 4 ya. Oh ini 6 nih, sorry. Kok jawabannya nggak pas ya? Oke. Bang kasih tahu cara selain ngecek satu persatu. Kalau untuk soal seperti ini sih, menurut gue memang caranya kayak gini ya yang paling enak. Cuma nggak tahu sih, bisa jadi memang cara kalian ada yang lebih cepat gitu, atau ada yang lebih efisien waktunya. Tapi yang pertama kita harus tahu dulu harga barangnya itu setelah diskon. Makanya penting bagi kalian bisa ngitung persentase atau bisa ngitung pecahan. Baru setelah tahu harga masing-masing barang setelah diskon, tinggal dicari mana yang paling berpotensi jadi jawaban bener gitu. Kalau salah-salah seperti ini sih, intinya apa namanya bisa ngitung diskon dan ngitungnya itu cepet. 38,4 ya? Sorry. Coba gue hitung ulang nih. Gue agak grogi nih. 36 apa? 6 kali 4 24. 36 37 38. Lah, iya 38 ya. 38.400. Jawabannya jadi bener. Oke. Oke, itu aja ya kelas kita hari ini ya. Sorry nih agak delay 14.43 gitu. Kita ketemu lagi nanti di hari Senin. Gua bakal bahas materi deduktif, modus ponens, tollens, ataupun silogisme. Mungkin secara tidak langsung tadi kita udah menerapkan ya beberapa yang akan kita bahas, tapi di hari Senin nanti mungkin detailnya lebih ke gue mau ngasih tahu kalian kenapa sih apa namanya bisa pola logis modus ponens itu terjadi. Bentuk logis atau pola logis modus tollens itu seperti apa dan silogisme itu seperti apa. Oke, itu aja kelas kita hari ini. Makasih buat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.